Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Herawati, NPM 103200114. Akan menjalankan penugasan UAS perilaku konsumen, yaitu loyalitas nasabah terhadap produk Bank Mandiri. Di sini saya berserta teman saya yang sekaligus pengguna dari Bank Mandiri. Siang Satria. Siang. Memakai produk Bank Mandirinya sudah lama? Baru sekitar seminggu yang lalu. Oh iya. Kalau ini produk apa saja sih biasanya yang digunakan? Kalau saya sih paling untuk top up e-wallet begitu. Karena saya itu kan kesibukannya sekarang itu baru mencari kerjaan dan menjalankan bisnis begitu kan. Bisnis saya itu terkadang berasal dari YouTube, lalu berasal dari game-game yang sering dipakai oleh anak-anak ataupun remaja zaman sekarang gitu kan. Lalu setelah itu paling menggunakan untuk top up gitu kan. Paling yang produk yang sering saya pakai itu top up untuk e-wallet. Nah, e-wallet itu seperti sudah tahu e-wallet sebelumnya? Belum sih, Oh, saya belum tahu. jadi saya jelaskan gitu kan. Kalau e-wallet itu seperti OVO, Dana, dan GoPay begitu kan. Nah, jadi di saat saya memakai e-wallet itu kan banyak orang-orang yang top up begitu kan. Entah itu dipakai untuk game, entah itu untuk pemasukan saya dari YouTube gitu kan. Jadi untuk gampang, jadi saya itu hanya menggunakan e-wallet tersebut begitu. Kalau kegunaan dari produk yang digunakan biasanya apa saja? Yang tadi saya jelaskan kegunaannya itu untuk yang saya pakai itu kan e-wallet. Jadi kegunaannya untuk top up. Lalu untuk bisa membayar pulsa atau membeli pulsa dari pelanggan gitu kan. Bisa lagi untuk membeli kuota karena kan sekarang itu eranya itu digital gitu kan. Nah, jadi pasti kuota itu bakalan dibutuhkan gitu kan. Jika kita harus ke counter, pasti kan namanya itu bakalan lama, lalu bisa saja kalau misalnya penuh itu bisa ngantri gitu kan. Makanya jadi untuk memberi kemudahan yaitu dengan menggunakan e-wallet tersebut dengan cara top up lalu membayar lalu sudah masuk begitu. Kalau ini dari produk Mandiri sendiri ada nggak sih kelemahannya gitu, ada atau kendalanya biasanya? Terkadang sih sering lag atau enggak sering lama gitu loadingnya gitu kan. Dan terkadang respon dari petugasnya itu kan di saat ada ATM misalkan ATM Mandiri kok lama gitu ini keluar, ternyata tidak ada uangnya gitu kan. Ya menjadikan di situ saya sebagai salah satunya yang ingin menarik uangnya itu menjadi lama. Lalu setelah itu harus mencari lagi ATM yang lain yang mungkin ATM dari yang satu ke ATM yang lainnya itu bisa jauh gitu kan. Nah makanya itu mungkin kelemahannya yang saya alami itu yaitu dari ATM-nya yang sering banget namanya itu kalau di daerah saya itu ATM-nya itu sering cepat habis uang, tapi pas sudah habis si operatornya itu pun mungkin bisa dijadikan apa namanya itu bisa disebut lamban gitu. Nah makanya itu jadi di saat saya ingin menarik uang tapi di situ tidak ada uangnya, jadi saya harus mencari ATM yang lain gitu. Kalau fungsi-fungsi dari fitur m-banking sendiri itu kelebihannya gimana gitu di antara produk yang lain dari bank-bank yang lain? Kalau yang dari bank-bank lain sih yang saya rasakan untuk sekarang itu mungkin kecepatan dari pembayaran e-wallet tersendiri yang saya sudah mencoba yaitu dengan top up dari Dana misalkan. Dari top up dari Dana itu yang saya pakai sebagai perbandingan misalkan. Jika dari Mandiri ya mungkin bisa disebut 3 detik. Tapi dari bank lain itu bisa menjadikan si waktunya itu 6 sampai 7 detik. Jadi mungkin yang sering saya pakai kan fiturnya itu produknya itu e-wallet. Jadi mungkin dari e-wallet tersendiri itu seperti itu. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama.
sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum